Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Kartika Wuri dari Universitas Cyber Asia, Program Studi Akuntansi. Dalam rangka memenuhi UAS Analisis Sekuritas dan Portofolio, maka saya akan mempresentasikan jurnal terkait dengan analisis sekuritas yang saya ambil. Yang saya ambil yaitu jurnal berjudul Analisis Portofolio Saham menggunakan metode Markowitz pada perusahaan properti. Jurnal ini saya ambil dari Universitas atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya atau STIESIA Surabaya. Objek penelitian dari jurnal ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Kemudian masalah penelitiannya yaitu bagaimana membentuk portofolio saham yang optimal dengan menggunakan metode Markowitz pada perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk tujuan penelitiannya, sejalan dengan masalah penelitian yang tadi saya sebutkan, bahwa tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana membentuk portofolio yang efisien dengan menggunakan metode Markowitz, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan investasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode Markowitz yang dikembangkan oleh Harry Markowitz tahun 1952, yang pada intinya metode ini adalah memaksimalkan pengembalian investasi atau return dengan tingkat resiko yang teratur atau yang terukur. Tahapan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, populasi dan sampel perusahaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu mengambil perusahaan properti dan real estate di BEI, Bursa Efek Indonesia tahun 2016, yang berjumlah 49 perusahaan. Kemudian dalam pengambilan itu menggunakan sampling atau teknik purposive sampling. Kriteria yang digunakan penulis dalam hal ini ada tiga kriteria. Yang pertama yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar dan diperdagangkan di BEI. Kemudian perusahaannya itu memiliki saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Kemudian yang ketiga, perusahaan tersebut memiliki harga saham yang termasuk dalam 5 besar tertinggi pada periode penutupan. Nah, berdasarkan kriteria tadi, tiga kriteria yang telah ditetapkan, maka diambil 5 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. 5 perusahaan tersebut adalah PT Metropolitan Kencana Tbk, kemudian PT Gua Makassar Tourism Development, PT Lipo Cikarang, PT Duta Pertiwi, dan PT Roda Vivatex. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data harga saham bulanan yang diambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2016. Kemudian variabel dan definisi operasional. Alat ukur yang digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel dalam penelitian ini menggunakan satu, return saham individual, dua, pembentukan portofolio saham, yang ketiga, return saham portofolio, yang keempat, koefisien korelasi, dan yang kelima, resiko saham portofolio. Selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan beberapa rumus. Yang pertama, menghitung return realisasi saham individual, menghitung tingkat yang diharapkan dari masing-masing saham, menghitung resiko investasi masing-masing saham, kombinasi portofolio, menghitung expect return, menghitung koefisien korelasi, dan yang terakhir menghitung perhitungan deviasi standar portofolio. Nah, dari rumus yang telah digunakan tadi, yang pertama untuk menghitung return realisasi saham individual. Dari 5 perusahaan yang diambil ini, maka semuanya terlihat dalam tabel memiliki nilai yang positif. Dari tabel 1, tingkat keuntungan saham yang positif berarti saham tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pemilik saham. Sebaliknya, untuk tingkat keuntungan saham yang negatif, maka akan memberikan kerugian yang disebabkan oleh turunnya harga saham. Selanjutnya yaitu menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan masing-masing saham. Dari tabel 2 ini, maka terlihat bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan tertinggi atau expect return tertinggi itu ada pada perusahaan PT Metropolitan Kencana sebesar 2,32%. Sedangkan expect return terendah terdapat pada PT Duta Pertiwi sebesar 0,54%.
Kemudian perhitungan deviasi standar masing-masing saham. Dari tabel 3 terlihat bahwa deviasi standar yang tertinggi ada pada PT Duta Pertiwi sebesar 18,78%. Kemudian deviasi standar terendah ada pada PT Metropolitan Kencana sebesar 1,53%. Selanjutnya, perhitungan koefisien korelasi. Nah, portofolio itu akan lebih efisien jika memiliki korelasi yang bernilai negatif. Karena semakin mendekati -1, maka berarti rekorelasinya semakin rendah, sehingga dapat mengurangi atau meminimumkan deviasi standar atau resiko dalam portofolio. Nah, ini adalah penghitungan deviasi standar portofolio menggunakan dua proporsi yang berbeda. Yang pertama, menggunakan proporsi yang sama, yaitu 50% 50%. Yang tabel 6 menggunakan proporsi yang berbeda, yaitu 40% 60%. Terlihat hasilnya dalam tabel ini. Kemudian, tabel 7 dan tabel 8 yaitu penggabungan antara tingkat keuntungan dan juga deviasi standar portofolio. Untuk yang proporsinya sama, 50% 50%, maka expect return yang portofolio yang efisien itu portofolio nomor 4 dan portofolio 1. Sama halnya dengan tabel 8 yang memiliki proporsi berbeda, 40%, 60%, itu juga portofolio yang efisien itu portofolio 4 dan portofolio 1. Nah, ini adalah kesimpulan tabel 9 portofolio efisien itu. Dalam portofolio yang memiliki proporsi yang sama, terdapat portofolio 4 yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih kecil daripada tingkat resikonya. Sama halnya dengan portofolio yang memiliki proporsi yang berbeda. Jadi, baik memiliki proporsi yang sama maupun memiliki proporsi yang berbeda, sama-sama portofolio 4 itu termasuk dalam portofolio yang menyukai resiko. Kenapa? Karena terlihat dari tabel 9 ini, portofolio 4 itu memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi daripada tingkat keuntungannya. Contohnya, portofolio 4 memiliki tingkat risiko 2,68% dan memiliki tingkat keuntungannya hanya 2,15%. Kemudian, terlihat portofolio 1 termasuk portofolio yang tidak suka atau menghindari resiko, karena terlihat dari tabel 9 ini, portofolio 1 itu memiliki tingkat keuntungan 1,92%, sedangkan tingkat resikonya itu hanya 1,21%, di bawah tingkat keuntungannya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, investor itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama risk seeker, investor yang lebih suka mengambil investasi dengan resiko yang lebih tinggi. Contohnya yaitu portofolio 4. Baik proporsinya sama maupun berbeda, portofolio 4 termasuk dalam investor yang risk yang lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu risk netral atau investor yang netral yang bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan dan akan meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Dari tabel 9 ini atau dari penelitian yang telah dilakukan, tidak ada risk netral, tidak ada investor yang bersikap hati-hati atau lebih netral gitu. Kemudian yang ketiga adalah risk averse atau investor yang lebih suka mengambil investasi dengan resiko yang lebih rendah. Contohnya yaitu portofolio 1. Biasanya cenderung mempertimbangkan investasi secara matang dan terencana. Pembentukan gambar, pembentukan pada gambar dengan proporsi sama dan pada gambar proporsi berbeda terdapat pada portofolio 1. Portofolio 1 itu PT Metropolitan Kencana dan PT Gua Makassar Tourism Development. Kemudian portofolio 4 itu adalah kombinasi atau gabungan antara portofolio PT Metropolitan Kencana dan juga PT Roda Vivatex. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dalam rangka memenuhi UAS analisis sekuritas dan portofolio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.